Oke, dikarenakan video yang saya record ini saya lakukan pada malam hari, jadi saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman semua yang menyaksikan video berikut. Di sini saya Putu Angga Purnama Widyarta, mewakili teman-teman saya uh, melakukan presentasi dari tugas besar machine learning kami dengan judul Breast Cancer Prediction, di mana di sini kami menggunakan metode KNN dan SPM, kemudian ada logistic regression dalam melakukan proses klasifikasi kami. Jadi di sini pertama saya memperkenalkan anggota kelompok. Di sini ada saya sendiri, Angga Purnama Widyarta. Kemudian ada saudari Epti Yuniarsih dan Umbara Diki Pratama yang tengah melaksanakan KKN dan tidak dapat hadir dikarenakan susah sinyal pada posko mereka. Kemudian di sini ada Muhammad Amar Hidmaullah juga yang tidak dapat hadir dikarenakan keadaan kondisi badan yang kurang sehat. Jadi di sini saya mulai presentasi saya. Di sini karena saya milih breast cancer prediction, yaitu prediksi pada kanker payudara, terlebih dahulu saya melakukan pendahuluannya. Jadi kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara ini terjadi ketika sel pada jaringan yang ada di payudara tumbuh tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Jadi kanker payudara ini terjadi pada kelenjar susu. Dan kanker payudara ini walaupun sebagian besar terjadi pada perempuan, namun ada juga pria yang mengalami kanker ini. Kemudian mengenai kanker payudara sendiri, jadi dari total 19,3 juta orang di seluruh dunia yang menderita kanker, terdapat 2,2 juta orang di seluruh dunia yang menderita kanker ini, atau dengan angka persentase 11,7% dari total persentase yang ada. Dan benua Asia menjadi benua dengan penderita terbanyak, yaitu 9,5 juta orang, atau 49,3% dari total 100% data yang ada. Selanjutnya, jenis-jenis kanker payudara itu sendiri. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama ada ductal carcinoma in situ. Jadi ini tumbuh di saluran air susu tapi tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. Kemudian ada lobular carcinoma in situ, sama seperti ductal carcinoma in situ, namun dapat meningkatkan resiko terbentuknya kanker di kedua payudara. Kemudian ada invasive ductal carcinoma, jadi tumbuh di ductus dan bisa menyebar ke jaringan sekitarnya, bahkan bisa menyebar ke area tubuh yang. Kemudian yang keempat ada invasive lobular carcinoma, tumbuh di kelenjar air susu tapi kemudian menyebar ke jaringan di sekitarnya. Di sini ada langkah-langkah klasifikasi yang kami lakukan, yaitu pertama ada importing library, kedua load dataset, ketiga visualisasi data, empat melakukan eksplorasi data pada data yang sudah divisualisasikan, lima ada klasifikasi, enam ada kesimpulan. Selanjutnya, model klasifikasi yang kami gunakan di sini, setiap kelompok memberikan kontribusi, yaitu memberikan saran terhadap model klasifikasi apa saja yang dilakukan. Di sini saya sendiri menyarankan pertama untuk menggunakan KNN, yaitu algoritma supervised learning, di mana hasil dari instan yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K tetangga terdekat. Kemudian ada saudari Epti dan Mbara yang menyarankan SPM di sini, yaitu algoritma supervised untuk klasifikasi dengan cara mencari hyperplane pembatas antara support vektor dengan margin terbesar. Support vektor sendiri ini yang dimaksud yaitu jenis atau kategori dari data tersebut. Kemudian hyperplane-nya sendiri yaitu yang membatasi antara support vektor. Kemudian untuk logistic regression, di sini Muhammad Amar memberi saran dengan menambahkan satu lagi algoritma, yaitu logistic regression, yaitu algoritma klasifikasi untuk mencari hubungan antara fitur input discrete atau kontinu dengan probabilitas hasil output discrete tertentu. Nah, untuk dataset di sini kami menggunakan breast cancer Wisconsin dataset yang kami ambil dari situs kaggle.com. Kita lihat di sini. Nah, ini berikut adalah datasetnya.
Untuk record datanya sendiri atau jumlah data yang ada pada dataset ini berjumlah 569. Tidak cukup banyak bila dibandingkan dengan dataset yang ada. Kemudian di sini tipe diagnosisnya. Jadi pada dataset ini data dibedakan menjadi dua diagnosis, yaitu ada malignan dan benign. Nanti bisa kita lihat untuk selebihnya pada code yang akan saya bahas selanjutnya. Jadi di sini malignan yaitu kanker ganas, kemudian untuk benign sendiri yaitu kanker jinak yang masih dapat sembuh. Lanjut ke pembahasan code. Nah, di sini dapat dilihat code dari tugas besar kami. Yang pertama, melakukan importing library. Jadi, memasukkan library yang akan kami gunakan nantinya untuk membantu dalam melakukan proses klasifikasi. Kemudian ada load data, yaitu memuat dataset menggunakan library Pandas. Kita lihat di sini. Bisa dilihat, 569 menyatakan jumlah dari record data yang ada, kemudian 33 ini menyatakan jumlah fitur atau kolom yang ada. Ini menggunakan fungsi info untuk melihat jumlah datanya dan juga tipe datanya. Kemudian di sini kami melakukan pengecekan apakah ada nilai kosong pada kolom yang terdapat pada dataset. Nah, pada kolom UNEMAT ini didapat jumlah datanya kosong semua. Bisa kita lihat jumlahnya sama dengan jumlah data yang ada, yaitu 569. UNEMAT 32 sendiri berisikan data yang bentuknya tidak numerikal atau bukan angka, jadi nanti saya melakukan drop pada kolom ini. Nah, di sini saya melakukan langkah menghilangkan kolom ID dan UNEMAT 32 karena kolom ini memang tidak perlu digunakan dalam melakukan klasifikasi data. Oke, selanjutnya ke visualisasi data ya. Jadi di sini saya memvisualisasikan kedua diagnosis tadi, yaitu malignan dan benign. Kita lihat sendiri, jumlah malignan 212, kemudian ada benign dengan jumlah 357. Selanjutnya, exploratory data analysis atau eksplorasi analisis data. Di sini saya melakukan exploratory data analysis untuk melihat outlier atau nilai pencilan dari setiap fitur yang ada. Jadi outlier itu adalah nilai yang berada di luar dari rata-rata nilai yang ada dari data tersebut. Jadi nilai yang cukup ekstrim kalau kita sebut ya. Nah, di sini penjelasannya. Jadi pada gambar di atas dilakukan proses pengecekan outlier atau nilai ekstrim yang ada pada tiap masing-masing fitur dan diputuskan bahwa di sini kami tidak perlu melakukan pembersihan terhadap nilai outlier yang ada dikarenakan selisih antara nilai rata-rata pada tiap-tiap fitur dengan nilai tertinggi atau nilai yang di luar dari batas rata-rata hanya terpaut nilai sekitar 2 hingga 5 angka saja. Ini bisa kita lihat selisihnya ya. Selisihnya hanya terpaut 0, bahkan untuk yang paling tinggi bisa kita lihat di sini pada fractal dimension min tidak lebih dari 5 angka saja. Jadi kami melakukan pembersihan karena memang rentan nilainya cukup sempit. Kemudian di sini melakukan plotting heat map untuk melihat korelasi antara fitur-fitur yang ada. Ini korelasi yaitu keterhubungan. Hubungan nilai data dari fitur-fitur yang ada pada dataset. Dikarenakan jumlah fitur yang banyak, jadi kami di sini melakukan pengelompokan kolom, yaitu untuk kolom min sendiri, jadi khusus seperti radius min, tekstur min, perimeter min, dan lain-lain. Mencakup nilai rata-rata yaitu min. Kemudian untuk nilai standar error kami kelompokkan sendiri. Lihat ada radius, tekstur, perimeter, area, smoothness, standar error. Kemudian kolom worst, ada radius worst, tekstur, perimeter, area, smoothness, dan lain-lain yang mencakup worst.
Kemudian setelah dikelompokkan, kami melakukan plotting data. Dilihat di sini. Plotting ini sama seperti tadi heat map, hanya saja bentuknya berbeda. Itu di sini dilakukan untuk melihat persebaran dan korelasi antar fitur yang ada. Namun di sini bedanya sudah dikelompokkan. Untuk yang bagian ini merupakan plotting pada kolom min. Kemudian ini matriks korelasinya. Lalu selanjutnya ada kolom standar error. Berikut matriks korelasinya. Kemudian selanjutnya pada worst kolom dan berikut adalah matriks korelasinya. Nah, setelah dilakukan eksplorasi data analisis tadi, kemudian dilanjutkan dengan pre-processing data. Di sini saya mengubah jenis-jenis diagnosis tadi, yaitu benign dan malignan. Di sini benign coba menjadi 0, kemudian malignan menjadi 1 untuk mempermudah nanti pada prediksi dan klasifikasi data. Lanjut di sini. Data direpresentasikan dalam bentuk diagram lingkaran ya. Untuk 0 yaitu benign, kemudian 1 malignan, yang memang jumlahnya lebih sedikit dari benign. Selanjutnya, sebelum melakukan klasifikasi, dilakukan pemisahan data menjadi data latih dengan data uji. Ya, melakukan import library train test bed dari skiller model selection. Di sini X, untuk variabel X menyimpan fitur, kemudian Y menyimpan target. Di sini text size yaitu 0,2, artinya kami menggunakan data uji sebanyak 20% dari total data yang ada. Jadi untuk data uji sendiri jumlahnya sebanyak 114 dengan 30 kolom yang ada, kemudian data latih 455 dengan 30 kolom atau fitur yang ada. Oke, selanjutnya masuk ke model klasifikasi sendiri. Jadi yang pertama kami melakukan klasifikasi KNN, yaitu K-nearest neighbor. Jadi sebelum melakukan klasifikasi KNN, untuk menentukan atau mencari nilai K terbaik, kami melakukan plotting terlebih dahulu dengan tujuan mencari error rate terendah dengan rentang K-value yang sudah ditentukan. Kemudian nilai K-value yang digunakan sebagai nilai N neighbor nantinya, atau nilai dari jumlah berapa banyak tetangga terdekat yang ingin digunakan. Dapat dilihat di sini dari rentang 1 hingga 20, angka 9 merupakan nilai terbaik dari K-neighbor yang nantinya kita gunakan pada klasifikasi KNN. Jadi di sini kita menggunakan 9 dikarenakan tadi nilai error rate-nya merupakan angka terendah. Oke, selanjutnya perhitungan akurasi. Perhitungan akurasi sendiri ditampilkan pada matriks confusion berikut. Jadi untuk yang belum tahu atau belum mengerti bagaimana cara kerja confusion matrix, berikut saya jelaskan pada file PPT. Bagaimana confusion matrix itu sendiri. Nah, jadi cara kerja dari confusion matrix, yaitu matrix ini menampilkan jumlah nilai asli atau actual value dengan nilai prediction. Jadi bisa dilihat di sini ada KNN. Nah, di sini untuk banningnya sendiri di nilai aslinya yaitu 69. Kemudian yang diprediksi jumlahnya juga 69. Kemudian di sini banning terdapat 2 nilai yang dinyatakan nilai banning, yaitu data ujinya ya, sejumlah 2, namun pada prediksinya dia dinyatakan malignan, padahal nilai aslinya, padahal data tersebut dikategorikan banning. Kemudian untuk malignan dengan angka 1 tadi, didapati juga sejumlah 2 actual value, sementara diprediksi
benign, kemudian 41 actual value diprediksi malignan. Nah, sini tampilkan presisinya terhadap benign sendiri menghasilkan 97%, kemudian untuk malignan menghasilkan 95%. Nah, sini dapat kita lihat ya, akurasi menggunakan model klasifikasi KNN adalah 0,96%. Kemudian selanjutnya untuk SVM sendiri. SVM sendiri dapat dilihat pada confusion matrix-nya. Untuk benign, dari total nilai asli atau nilai nyatanya 71 benign diprediksi juga sebagai benign, dan 2 benign malah diprediksi sebagai malignan. Sementara untuk malignannya sendiri tidak ada hasil prediksi yang menunjukkan bahwa malignan tersebut dinyatakan benign. Jadi malignan ini memperoleh hasil akurasi 100% ya. Untuk keseluruhannya akurasi menggunakan model klasifikasi SVM dinyatakan senilai 98%. Kemudian selanjutnya ke logistic regression. Pada logistic regression juga memiliki hasil yang sama seperti support vector machine, di mana benign actual value 71, prediction value 71, kemudian untuk actual value 2, prediction value menyatakan bahwa nilai 2 tersebut yaitu malignan. Sementara untuk sisi malignannya sendiri, semua nilai asli telah diprediksi dinyatakan malignan. Jadi untuk akurasi menggunakan model klasifikasi logistic regression dinyatakan juga sama seperti SVM, yaitu 98%, sekian. Nah, di sini disajikan plotting ya, plotting dari nilai akurasi tadi. Jadi di sini kesimpulannya, model klasifikasi dengan menggunakan metode support vector machine dan logistic regression menghasilkan akurasi terbaik, yaitu 98,24%. Sementara K-nearest-next-bor memiliki nilai terendah, yaitu menghasilkan akurasi sekitar 96,49%. Nah, mengapa demikian? Mengapa bisa nilai KNN lebih rendah daripada nilai yang lainnya? Jadi di sini saya menjelaskan kenapa hasil tersebut terjadi. Ini dikarenakan K-nearest-next-bor merupakan algoritma klasifikasi yang nilai hasil akurasinya itu sangat dipengaruhi oleh nilai dari outlier tadi, meskipun selisih yang ada sangat sedikit rentan jaraknya. Dan juga algoritma KNN ini sifatnya itu non-linear. Jadi algoritma ini sangat bagus apabila digunakan pada data yang sifatnya non-linear. Kemudian untuk SVM sendiri, mengapa bisa diperoleh hasil begitu? Nah, ini dikarenakan SVM merupakan algoritma klasifikasi yang sangat bagus apabila digunakan pada dataset yang sifatnya linear dan jumlah dari dataset tersebut tidak begitu banyak. Jadi bisa kita lihat di sini tadi jumlah dataset yang digunakan di sini yaitu totalnya jumlah record datanya totalnya 569 data, yang dalam artian data tersebut tidak begitu banyak. Kemudian untuk logistic regression-nya sendiri, mengapa juga bisa menghasilkan nilai yang sama, yaitu 98,2%. Untuk nilainya sendiri itu kebetulan nilainya, tapi mengapa dia bisa memperoleh akurasi setinggi itu, dikarenakan dari tingkat relevansi yang ada atau tingkat korelasi yang ada antara nilai fitur data antara kolom yang tadi dengan data targetnya. Jadi untuk logistic regression ini sendiri, semakin tinggi nilai korelasi yang ada, maka semakin bagus pula hasil akurasinya. Untuk
penjelasannya sendiri, penjelasan dari kesimpulannya sendiri, segitu saja yang saya sampaikan. Saya di sini, Putu Angga Purnama Widyarta, mewakili teman saya, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.